Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Aminullah, NIM 2018 151, kelas PLKH 2, kelompok 12. Di sini saya akan menyampaikan laporan mengenai full due diligence yang dilakukan terhadap PT Langgeng Sentosa. Dalam pemaparan kali ini memuat beberapa hal, diantaranya yang pertama yaitu pengantar, kemudian ruang lingkup pemeriksaan hukum, asumsi-asumsi, pembatasan, dan yang terakhir hasil pemeriksaan hukum. Dalam pengantar dijelaskan bahwa laporan due diligence terhadap PT Langgeng Sentosa di sini jenisnya ialah pemeriksaan lengkap secara menyeluruh atau yang biasa disebut dengan full due diligence. Due diligence jenis ini biasanya diminta apabila suatu perusahaan hendak melakukan emisi efek atau go public ataupun melakukan akuisisi, merger, dan konsolidasi. Full due diligence merupakan pemeriksaan lengkap secara menyeluruh yang dilakukan atas seluruh aspek hukum perusahaan, antara lain anggaran dasar perusahaan dan seluruh perubahannya, struktur permodalan dan saham, susunan pemegang saham, direksi dan komisaris, perizinan dan persetujuan, harta kekayaan, asuransi, tenaga kerja, perjanjian dengan pihak ketiga, dan perkara sengketa yang melibatkan perusahaan, direksi, dan komisaris serta pemegang saham. Selanjutnya yaitu mengenai ruang lingkup pemeriksaan hukum, bahwa pemeriksaan lengkap secara menyeluruh yang dilakukan atas seluruh aspek hukum perusahaan, antara lain PT Langgeng Sentosa didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 2014 berdasarkan Akta Notaris Magdaliman Sugiarto SHMKN nomor 33. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami 2 kali perubahan. Adapun perubahan terakhir dengan Akta Notaris Magdaliman Sugiarto SHMKN nomor 37 tanggal 29 Juli 2018 tentang perubahan pasal 4 mengenai modal. Perubahan tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah diterima sebagaimana dinyatakan dalam suratnya nomor C1514 HT0104 tahun 2015 tertanggal 10 Agustus 2018. Selanjutnya, bahwa anggaran dasar perusahaan dan seluruh perubahannya adalah sah dan benar, tidak ada masalah dari segi hukum. Struktur permodalan dan saham, susunan pemegang saham, direksi dan komisaris, perizinan dan persetujuan, harta kekayaan, dan lain sebagainya. Asumsi-asumsi bahwa berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak ada yang menyalahi prosedur dan atau ketetapan yang berlaku, baik dari aspek Undang-Undang Nomor 40 dan 2007 tentang PT, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Mengenai pembatasan, bahwa sebagaimana LOE antara firma hukum kami dengan PT Trisakti Cipta Nusantara nomor 001/LOE Jayabaya _3 2001 tertanggal 18 Maret 2021, bahwa bentuk laporan ini adalah full due diligence, hanya sebatas melaporkan hasil dan atau keadaan yang ada dengan ada beberapa catatan, bahwa laporan full due diligence ini dibuat hanya sebatas memberikan hasil pemeriksaan dari segi hukum atas ada atau tidaknya permasalahan dalam PT Langgeng Sentosa, bahwa dikarenakan bentuknya laporan full due diligence maka tidak termasuk adanya legal opinion dari kami. Apabila legal opinion memang disepakati dengan bantuan kami, maka dapat ditindaklanjuti dengan adanya permohonan dari Atlantic Enterprise Pty Ltd agar dapat kami sertakan berkas legal opinion dari kami. Dan yang terakhir mengenai hasil pemeriksaan hukum,
Yang pertama, aspek korporasi. A. Akta pendirian dan perubahannya, mengenai perseroan, maksud dan tujuan, permodalan, struktur pemegang saham, dan susunan direksi dan komisaris. B. Kewajiban pengesahan dan pendaftaran. Yang kedua, mengenai perjanjian dan perpajakan. A. Izin penanaman modal, bahwa mengenai izin penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di pasal 4 adalah benar dan sesuai. B. Izin usaha, bahwa mengenai segala izin usaha atas nama PT Langgeng Sentosa adalah benar dan tidak ada masalah. C. Izin perpajakan, bahwa sebagaimana data PBB yang ada dan setelah dilakukan pengecekan ke instansi pemerintah, dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Madya Surabaya, mengenai izin perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di PBB dengan SPPT atas nama PT Langgeng Sentosa yang terletak di Jalan Villa Bukit Mas nomor 25 Duku Pakis, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, seluas 1850 meter persegi adalah benar dan tidak ada masalah. Bahwa sebagaimana data PBB yang ada dan setelah dilakukan pengecekan ke instansi pemerintah, dalam ini KPP Pratama Kebun Nanas mengenai izin perpajakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang ada di PBB dengan SPPT atas nama PT Mutiara Bunga yang terletak di Jalan Bypass Mojokerto nomor 10 Desa Lengkong, Kecamatan Mojoanyar, Kota Mojokerto, Jawa Timur, seluas 1850 meter persegi adalah benar, tidak ada masalah. D. Izin ketenaga kerjaan. PT Langgeng Sentosa tercatat pernah bersengketa pada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait masalah PHK dan pemenuhan hak dengan serikat buruh pada tahun 2020. Pada saat itu terpaksa dilakukan PHK kepada sebagian pekerja karena kondisi pandemi COVID-19. Tetapi sengketa tersebut sudah berakhir dengan putusan nomor 67 Perdata Khusus Pengadilan Hubungan Industri /2020 Pengadilan Negeri Surabaya, dan segala tuntutan dari serikat buruh sudah ditunaikan. Masih dalam pembahasan hasil dan pemeriksaan hukum, yang ketiga yaitu harta kekayaan perseroan, meliputi A. Barang tidak bergerak, yaitu tanah dan bangunan, bahwa terhadap 8 SHGB mengenai tanah dan bangunan atas nama PT Langgeng Sentosa adalah benar asli dan terdaftar resmi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Jakarta Barat dan di Kantor BPN Jawa Timur. Bahwa SHGB mengenai tanah dan bangunan atas nama PT Langgeng Sentosa tidak ada yang bermasalah, antara lain HGB nomor 320, 322, Lakar Santri Surabaya seluas 350 meter persegi, tanggal berakhir HGB 6 Juni 2022. HGB nomor 325, 328 Semolowaru Surabaya seluas 5.000 meter persegi, tanggal berakhir HGB 10 April 2025. Demikian pemeriksaan dari full due diligence atas beberapa status bagaimana dimaksud di atas. B. Barang-barang bergerak, mesin-mesin, bahwa mengenai mesin-mesin pabrik berdasarkan pada data yang kami terima dan setelah dilakukan pengecekan di instansi pemerintah setempat, Kota Surabaya, pengesahan pemakaian alat berat dan produksi di tempat kerja untuk jenis motor diesel adalah masih data yang benar dan masih relevan atau layak tercatat atas nama PT Langgeng Sentosa. Selanjutnya, kendaraan bermotor, bahwa mengenai PT Langgeng Sentosa yang berkedudukan hukum di Jalan Villa Bukit Mas nomor 25 Duku Pakis, Kecamatan Duku Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur, memiliki beberapa aset, dalam hal ini berupa sejumlah kendaraan pengangkut barang, yaitu 1 unit tower crane, 1 unit eskavator, 1 unit mobil crane, 2 unit dump truck, dan 1 unit bulldozer atas nama PT Langgeng Sentosa. Berdasarkan pada data dan pengecekan di lokasi adalah ternyata benar bahwasannya 1 unit dump truck adalah keadaan sedang berada di bengkel, dikarenakan ada kendala
dalam mesin, sedangkan sisa 5 unit dalam keadaan layak jalan. Yang keempat, asuransi, bahwa telah diasuransikan terhadap kerugian akibat kebakaran dan resiko lainnya berdasarkan suatu paket polis pada PT Asuransi Sinarmas, PT Asuransi Jaya Indonesia, PT Asuransi Allianz Utama, PT Asuransi Paromars, PT Asuransi Reliance Indonesia dengan nilai pertanggungan 500 juta rupiah pada tanggal 30 Juni 2016 serta pada 30 Juni 2019 nilai pertanggungan ditambah 200 juta rupiah, bahwa berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pimpinan tertinggi manajemen perusahaan cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul di resiko tersebut. Yang kelima, perjanjian kredit dan jaminan, bahwa setelah dilakukan pengecekan berkas SKHGB dengan yang ada semua permasalahan hutang piutang sudah lunas. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya roya di bank adalah berkas SHGB atas nama PT Langgeng Sentosa ditemukan adanya permasalahan hutang piutang. Yang keenam, perkara-perkara, bahwa setelah dilakukan pengecekan berkas adalah ditemukan adanya perkara baik dalam kasus perdata. PT Langgeng Sentosa tercatat pernah bersengketa pada Pengadilan Hubungan Industrial di wilayah Provinsi Jawa Timur terkait masalah PHK dan pemenuhan hak dengan serikat buruh pada tahun 2020. Pada saat itu terpaksa dilakukan PHK kepada sebagian pekerja karena kondisi pandemi COVID-19. Tetapi sengketa tersebut sudah berakhir dengan putusan 67 Perdata Khusus Pengadilan Hubungan Industri (2020) Pengadilan Negeri Surabaya, dan segala tuntutan dari serikat buruh sudah ditunaikan. Demikian laporan full due diligence ini dibuat. Sebagai bukti laporan full due diligence terkait dengan due diligence report ini diterbitkan untuk kepentingan PT Trisakti Cipta Nusantara, berkantor pusat di Kalirungkut, Jalan Raya Tenggilis, Mejoyo nomor AA Tenggilis Mejoyo, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salam sejahtera untuk dan atas nama perusahaan dan mitra hukum saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.